Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah mempersatukan kita di dalam ibadah yang diadakan. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah kami. Dimanapun kita berada, kami menyambut dengan penuh sukacita. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sucipto Notonegoro dari BCS Surabaya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Dan pada pagi hari ini, dengan anugerah dan rahmat Tuhan sudah memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita datang dengan hati yang penuh syukur. Mari kita siapkan hati kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita.
Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan terlebih dahulu tenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang dengan segala kesetiaan memelihara seluruh ciptaan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersama-sama. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kami bersyukur kepadamu, oleh karena Engkaulah yang telah hadir dalam setiap langkah hidup kami, dan senantiasa menjadi penolong kami ya Tuhan. Engkaulah harapan kami. Bawalah hati kami mendekat erat dengan hati-Mu ya Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, katakan kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, Yesus Kau sahabatku. Sungguh berharga aku di mata-Mu ya Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku.
Pencipta kami ya Tuhan, sungguh ajaib dan dahsyat segala perbuatan-Mu. Saat ini kami rindu menghampiri tahta-Mu, membawa hati pujian dan penyembahan kami kepadamu. Diri kami terbuka di hadapan Tuhan. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Ampuni setiap perkataan kami yang mendukakan hati Tuhan. Jamalah bibir kami, sucikanlah hati kami yang penuh dengan dosa. Dan luruskanlah hati kami, agar kami boleh menjadi kesayangan Tuhan dan layak menghadap hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang disampaikan untuk setiap kita hari ini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus Yesus, Allah mengaruniakan pengampunan dosa bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mau mengakui dosanya dan mau bertobat di hadapannya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Yesus dialah sahabat kita, takkan bergetar sebab dialah kekuatan dan pertolongan kita. Mari bersorak bagi Allah yang perkasa dan berkuasa. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lemah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Allah yang perkasa dan berkuasa. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Yesus Tuhan, Engkaulah Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Engkau sanggup memulihkan hidup kami ya Tuhan. Kami mau berserah dan percaya padamu Yesus. Engkaulah penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami berdoa bersyukur untuk gereja kami yang sudah melakukan pemilihan majelis. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah terpilih, berkatilah supaya mereka dimampukan, ditolong untuk dapat melayani Tuhan. Berkatilah supaya ada kerjasama yang baik antara para majelis dan juga hamba Tuhan, sehingga gereja Tuhan dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan jemaat Tuhan terlayani, dan Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan yang dilakukan oleh para majelis dan hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam gereja kami pada periode saat ini. Kami juga berdoa Bapa di surga saat ini menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 dan juga untuk usaha melakukan pengobatan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Biar Tuhan yang terus menolong supaya banyak orang yang sembuh dan sedikit orang yang tertular. Kami mohon kiranya Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana, ketegasan untuk pemerintah melakukan prokes kesehatan, dan kiranya untuk masyarakat mereka juga boleh mendukung dan mereka mau menaati prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa, ya Tuhan, lindungi negara kami dari mara bahaya, dari perpecahan, juga daripada yang jahat. Biar Engkau yang terus menjaga negeri ini, supaya negeri ini dalam kondisi yang aman, damai, dan sejahtera di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Engkaulah Tuhan pertolongan kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Biarlah kami tidak bersandar pada kekuatan diri, melainkan kami boleh bersandar akan kuat kuasa Tuhan saja. Kaulah pengharapan kami ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon pimpinannya terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah dan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan ini sungguh-sungguh boleh menyapa hati kami, dan boleh mengisi jiwa kami, kehidupan kami, dengan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Yang kiranya itu boleh bukan cuma meneguhkan dan menguatkan kami, tapi sekaligus memimpin kami kepada kebenaran. Pimpin kami semua dalam segala kelemahan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-124. Saya akan membacakannya buat jemaat sekalian. Nyanyian siarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya mengulangi bagian yang terakhir, ayat yang ke-8 yang berbunyi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sampai semakin jauh firman Tuhan dibacakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Mazmur 124 yang kita baca tadi adalah bagian dari kumpulan Mazmur yang seperti keterangan yang tercantum disebut sebagai nyanyian siara. Nyanyian siara Daud. Mazmur ini berarti ditulis oleh Daud. Disebut sebagai nyanyian siara berarti ini dalam Mazmur, termasuk kumpulan Mazmur yang dinyanyikan oleh para peziarah Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju Gunung Sion, menuju ke Bait Suci. Saudara, bagi banyak orang Israel, perjalanan menuju Gunung Sion, menuju ke Bait Suci, itu tidak bisa disamakan dengan seperti pengalaman kita hari ini untuk datang beribadah pada hari Minggu. Satu, karena banyak dari orang-orang Israel ini mungkin hanya punya kesempatan satu kali atau beberapa kali dalam satu tahun, atau mungkin bahkan satu kali dalam beberapa tahun. Ya, ketika mereka meninggalkan tempat mereka tinggal di luar Yerusalem atau bahkan di luar Israel, lalu kemudian menuju ke Israel, menuju ke Yerusalem, tepatnya menuju ke Gunung Sion untuk datang ke Bait Suci melakukan ibadah. Lebih dari itu, karena ini perjalanan yang tidak mudah, zaman itu mereka kalau menempuh perjalanan jauh itu berarti resikonya bahkan bisa sampai kehilangan nyawa. Karena berbagai macam ancaman, baik ancaman dari
alam ataupun ancaman dari para penjahat di tengah perjalanan. Itu sebabnya sekali lagi ketika mereka menuju ke Gunung Sion, ini menjadi sebuah perjalanan yang sangat mengesankan bagi banyak dari mereka. Dan mereka mengiringinya dengan nyanyian-nyanyian ziarah semacam ini. Hari ini saya percaya di tengah musim pandemi ini khususnya ya, banyak dari kita juga mungkin kalau sampai satu hari nanti bisa datang kembali ke rumah Tuhan, datang kembali ke gereja setelah sekian lama kita tidak bisa ke gereja untuk beribadah secara tatap muka. Mungkin pengalaman itu akan menjadi pengalaman yang mirip, perasaan yang meluap seperti itu akan menjadi perasaan yang mirip. Ya, beda sekali dengan zaman sebelum kita pandemi. Ya, banyak dari kita yang bahkan mungkin menganggap pergi ke gereja hari Minggu itu tidak begitu istimewa. Bahkan mungkin ini bisa digantikan dengan pengalaman lain, rekreasi dulu, pergi ke pesta dulu, pergi melakukan ini dan itu dulu, baru nanti ya setelah ada sisa waktu datang ke gereja. Saudara, Mazmur 124 ini itu sebabnya tanpa sadar juga menjadi bagian dari ibadah kita hari ini. Khususnya kalau tadi kita mengingat membaca dari ayat yang terakhir. Kalau saudara-saudara perhatikan dengan teliti, Mazmur pasal 124 ayat yang terakhir ini kemudian dipilih menjadi bagian awal, bagian pembuka atau kita kenal sebagai votum dalam ibadah banyak gereja, termasuk di gereja saudara ini, termasuk dalam ibadah yang kita lakukan hari ini. Kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu sebenarnya menjadi penting untuk kita memahami sebetulnya apa sih makna dari seruan ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya ketika kita membaca dengan lengkap Mazmur 124 ayat pertama sampai ayat terakhir ini, yang ditutup dengan seruan iman, ya, pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi saya seruan ini punya dua makna yang penting, yang harusnya saya berharap setelah pembahasan firman Tuhan hari ini, maka di minggu-minggu berikutnya atau di tiap kali kita beribadah, ketika kita memulai ibadah kita dengan seruan votum ini, maka itu menjadi makna itu kemudian betul-betul menginspirasi kita dalam sepanjang ibadah, bahkan sepanjang kehidupan kita. Seruan Mazmur pasal 124 ayat yang ke-8 ini bagi saya yang pertama adalah bermakna seruan pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita di masa yang lalu. Saudara, kalau kita perhatikan tadi di bagian awal, khususnya di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, Daud sebagai penulis Mazmur ini menyerukan pengakuannya akan berbagai pertolongan Tuhan yang telah ia terima dalam hidupnya secara pribadi, yang kemudian ia ajak kepada seluruh jemaah Israel untuk kemudian ketika mereka menyanyikan Mazmur ini juga mempunyai pengakuan yang sama. Karena yang menerima pertolongan Tuhan sejatinya bukan cuma Daud seorang, bukan. Seluruh orang Israel pun mengalaminya, dan bahkan hari ini pun kita juga seringkali mengalaminya, kan. Daud mengingat akan perjalanan hidup sebelum ia menulis Mazmur ini. Paling tidak akan dua pertolongan Tuhan dalam dua area kehidupannya. Yaitu pertolongan ketika ia menghadapi berbagai macam kesulitan berhadapan dengan alam. Yang kedua adalah pertolongan Tuhan ketika ia menghadapi berbagai macam kesulitan menghadapi manusia sesamanya, yang disebutnya sebagai para musuhnya. Daud dalam perjalanannya sebelum ia menjadi seorang pimpinan tentara, bagian dari ketentaraan Israel, lalu apalagi kemudian menjadi raja. Saudara, kita harus ingat Daud itu adalah seorang gembala, bukan? Dan dalam perjalanannya sebagai seorang gembala, ia menghadapi banyak ancaman, tantangan, mara bahaya seputar alam, bukan? Ketika ia harus memimpin domba-dombanya, mungkin menaiki gunung yang terjal, lalu kemudian harus turun
ke tebing yang curam. Lebih dari itu, ia mungkin kadang-kadang harus memimpin domba-dombanya menyeberangi aliran air. Ataupun ketika ia harus menghadapi serangan binatang buas. Daud sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, menyadari bahwa walaupun ia memang adalah terlahir sebagai seorang gembala yang terlatih, yang berpengalaman, tapi ia menyadari bahwa sesungguhnya ketika ia berhasil melewati semuanya itu, pengalaman-pengalaman itu telah mengajar dia bahwa sesungguhnya pertolongan yang ia dapat adalah pertolongan yang datang dari Tuhan. Bukan sekedar keahliannya, kehebatannya, pengalamannya yang luar biasa sehingga membuat ia bisa menyelamatkan domba-dombanya atau bahkan menyelamatkan nyawanya sendiri dari berbagai macam tantangan dan kesulitan itu. Daud sadar betul bahwa sesungguhnya pertolongannya adalah datang dari Tuhan. Lalu kemudian sebagai seorang bagian dari ketentaraan Israel, Daud jelas pernah mengalami masa-masa, bahkan mungkin bisa kita katakan sebagai masa-masa terburuk, tergelap dari kehidupannya. Ketika ia sendiri harus menghadapi ancaman berbagai macam musuh. Bukan hanya musuh dari luar, yaitu orang-orang Filistin, di mana ia pernah menjadi salah satu tokoh yang mengalahkan pahlawan Filistin, yaitu Goliat dari Gat itu dengan gilang gemilang. Maka Daud bisa dikatakan sebagai mungkin musuh nasional, musuh besarnya bangsa Filistin. Tapi lebih dari itu dia juga harus berhadapan dengan Saul, mertuanya sendiri, yang memimpin tentara Israel untuk mengejar-ngejarnya, untuk kemudian berusaha membunuh, mencabut nyawanya. Saudara, dalam perjalanan hidupnya Daud menyadari betul, oh iya, dulu waktu sebagai seorang gembala mungkin dia tidak banyak musuh dari sesama manusia, kecuali para penjahat yang berusaha mencuri domba-dombanya. Tapi ketika ia meninggalkan kehidupannya sebagai seorang gembala, lalu kemudian menjadi bagian dari ketentaraan Israel, jelas firman Tuhan mencatat bagaimana ia mempunyai begitu banyak musuh. Termasuk ketika kemudian ia nanti menjadi seorang raja Israel. Tapi sekali lagi Daud menyadari betul, mengakui dengan jelas, dengan jernih dalam Mazmur yang ia tulis ini, bahwa kalau ia bisa ada sampai hari itu, ketika ia bisa mengalami semua pertolongan, semua keluar dari mungkin tepian jurang yang akan menyeretnya, jatuh, hancur, berkeping-keping. Ketika ia bisa lolos dari tiap kali seperti lolos dari lubang jarum. Sebetulnya sesungguhnya yang menolong dia, yang menyelamatkan jiwanya bisa keluar dari semua ancaman itu adalah Tuhan. Inilah Tuhan yang disebutnya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang penuh dengan kuasa itu loh, yang telah menolongnya. Dan ia ingin orang Israel juga menyadari hal ini. Saya percaya bangsa Israel sebagai sebuah bangsa pun juga punya pengalaman-pengalaman seperti ini, bukan? 40 tahun mereka menempuh perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jelas mereka harus menjalani sebuah perjalanan di tengah alam yang sangat-sangat tidak bersahabat. 40 tahun berjalan berputar di padang gurun. Lalu kemudian juga mereka menghadapi ancaman-ancaman dari sesama manusia yang tidak sedikit jumlahnya. Dimulai dari Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar mereka ketika mereka baru keluar dari Mesir. Lalu kemudian ancaman-ancaman dari bangsa-bangsa sepanjang mereka melewati perjalanan di padang gurun. Sampai ketika akhirnya mereka harus masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tidak sedikit mereka harus menghadapi peperangan-peperangan, bukan? Tapi sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Daud mengajak orang Israel menyadari, itu loh, pertolongan-pertolongan Tuhan jelas nyata dalam kehidupanmu. Baik secara pribadi maupun sebagai sebuah bangsa. Bahwa Tuhan itu memberi pertolongan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang disebut sebagai seruan pengakuan. Bagi saya ini menjadi penting
Terlebih ketika kita sedang hari ini ada di tengah-tengah masa yang serba tidak pasti, serba tidak menentu. Ya, tiap kali kita datang kepada Tuhan, tiap kali kita mendengar pemimpin ibadah, ya, menyatakan pengakuan iman sebagai dengan mewakili seluruh jemaat, menyatakan bahwa ibadah ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah seruan pengakuan bahwa sesungguhnya kita yang datang beribadah kepada Tuhan itu sudah lebih dulu menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Kalau kita bisa sampai kepada hari ini, jelas ini bukan karena kehebatan kita. Jelas bukan karena kepintaran kita. Jelas bukan karena sekedar nasib baik kita. Bukan. Tapi semua ini bisa kita lewati, kita lalui. Dan kalau hari ini kemudian kita datang kepada Tuhan, kita lebih dulu mengakui, ya Tuhan, sesungguhnya kalau sampai saat ini aku bisa berdiri di hadapanmu, datang ke rumahmu, atau mengikuti ibadah ini di rumah melalui media daring ini, online ini. Sesungguhnya ini adalah semua karena bentuk pertolongan Tuhan atas hidupku di masa-masa yang lalu. Yang dikasih Tuhan 1,5 tahun terakhir masa pandemi ini mengajar kita, bukan? Bahwa sesungguhnya kalau kita bisa ada itu betul-betul semata-mata karena pertolongan Tuhan. Ya, dulu sebelum kita menghadapi situasi seperti pandemi ini, ya, walaupun mungkin sebagian dari kita pernah membaca sejarah, membaca cerita di masa yang lalu, 100 tahun yang lalu ada flu, ya, lalu kemudian 500 tahun lalu ada wabah pandemi flu juga. Ya, kita mungkin sebagian dari saudara yang senang belajar sejarah pun mungkin pernah membaca kisah-kisah itu. Tapi saya percaya 1,5 tahun terakhir ini betul-betul membuka mata kita. Karena bukan sekedar kita membaca pengalaman orang, tapi kita sendiri pun mengalaminya, bukan? Betapa dahsyatnya, ya, kalau alam ini kemudian melakukan sesuatu, mendatangkan kesulitan dalam hidup kita. Wow, ya, hari ini kita betul-betul terbuka mata kita. Betul-betul, oh ini loh yang namanya kesulitan yang luar biasa. Ya. Banyak kisah yang kita dengar, kisah yang kita baca, bahkan mungkin kita alami sendiri. Oh, punya duit berapapun di musim pandemi ini, ya, kalau sudah kena penyakitnya, ya, belum tentu bisa tertolong nyawanya. Oh, mau sehebat apapun, mau koneksi sekuat apapun, ya, apapun yang kita punya, yang dulunya kita bisa banggakan, musim pandemi ini mengajar kepada kita bahwa itu semua bukan jaminan kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini. Maka sekali lagi, seruan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu menjadi seruan pengakuan. Tuhan sudah menolongku di masa-masa yang lalu. Terlepas dari kehidupanku itu tidak sempurna, bahwa sampai hari ini aku masih mengalami kesulitan. Ada sebagian yang mungkin mengalami kesulitan dengan keuangan. Ada sebagian yang mengalami kesulitan dalam hal kondisi kesehatannya. Ada sebagian dari saudara yang mungkin mengalami kesulitan dengan situasi kondisi di rumah saudara, relasi dengan satu sama lain. Oh, ada yang kesulitan ini dan itu. Tapi terlepas dari itu semua, kita mengakui bahwa pertolongan Tuhan pun tidak pernah berhenti, absen dalam hidup kita di masa yang lalu. Karena kalau tidak ada pertolongan Tuhan di masa yang lalu itu, sesungguhnya hari ini tidak ada kita. Tidak ada engkau, tidak ada saya. Tapi yang kedua bagi saya, seruan bahwa pertolonganku ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ini adalah sebuah seruan iman. Kita meyakini bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, memberi pertolongan bukan cuma di masa yang lalu, tapi juga di masa yang akan datang. Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nama Tuhan itu, ya,
di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah menjadi sebuah jaminan akan kepribadian Tuhan. Ya. Nama itu mewakili pribadinya. Betul ya? Maka ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, kita menyadari betul bahwa Tuhan ini adalah sosok Tuhan yang bukan cuma penuh dengan segala kuasa, tapi juga adalah sekaligus Tuhan yang penuh dengan segala kebaikan. Tuhan yang rencana-rencananya sempurna. Tuhan yang janji-janjinya setia, ya dan amin. Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang tidak pernah lalai melakukan kehendak dan rencananya, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menanti-nantikan Dia. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, memulai ibadah dengan menyerukan pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika orang Israel naik ke Gunung Sion, lalu kemudian mereka menyanyikan pujian ini, pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya bagi Daud ini adalah sebuah seruan iman bahwa Tuhan yang sama yang telah menolong hidup kita di masa yang lalu juga adalah Tuhan yang sama yang akan tetap hadir dan menolong kita di kehidupan kita di masa yang akan datang. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menyadari kehadiran Tuhan itu bukan cuma di masa yang lalu, tapi juga di masa yang akan datang. Terus menerus. Kita menyadari, kita mengakui bahwa kesetiaan Tuhan itu bukan cuma di masa yang lalu, tapi juga di masa yang akan datang. Kita menyadari bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu bukan cuma di masa yang lalu, tapi juga di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan, maka kemudian kita mengakui dan mengimani, ya, pertolonganku sesungguh-sungguhnya adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi sebuah bagian yang penting dari kehidupan kita, khususnya dari relasi kita dengan Tuhan ketika kita tunjukkan lewat kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita ini beribadah kepada siapa sih? Siapa Tuhan yang kita sembah ini? Tuhan yang kita yakini, yang hadir menolong kita di masa lalu. Tapi juga Tuhan yang kita yakini, hadir menolong kita di masa yang akan datang. Kita mau menyatakan bahwa kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan yang sedemikian. Kita mau menyatakan, kita mau datang menyembah kepada Tuhan yang sedemikian. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting, bukan? Maka sekarang ketika kita tiap kali datang kepada Tuhan, lebih-lebih ketika kita datang memulai ibadah, kita mulai dengan penyataan iman yang seperti ini, ya. Kita harus terus ingat bahwa kita ini datang dengan kesadaran pengakuan bahwa Tuhan sudah menolong kita, tapi kita juga datang dengan sebuah kesadaran, sebuah iman, kepercayaan bahwa Tuhan yang sama pun akan menolong kita di masa yang akan datang. Dan dikasih Tuhan, di masa di bulan September ini kita dunia memperingati, khususnya Amerika itu memperingati kejadian tragedi 20 tahun yang lalu ketika menara kembar WTC di New York itu kemudian dihantam oleh 2 pesawat secara berturut-turut, lalu kemudian kedua menara ini rubuh meninggalkan korban ribuan jiwa. Ya, serangan teroris yang menghancurkan bukan cuman secara fisik tapi juga secara mental dari kebanyakan orang Amerika. Nah, di tengah-tengah kisah 911 ini, saya membaca ada kisah tentang seorang yang namanya Chuck Serika. Dia adalah seorang pada masa 2001 kejadian WTC itu, sebetulnya dia adalah seorang mantan paramedis, ya, mantan perawat. Yang karena kehidupannya itu mengalami berbagai seri kejadian buruk, lalu kemudian dia jatuh dalam depresi, penyalahgunaan obat dan lain sebagainya.
dia tidak bisa melanjutkan profesinya sebagai seorang paramedis yang menolong merawat orang lain karena dia harus berperang ya dengan penyakit-penyakit kejiwaannya dia sendiri. Lalu diceritakan bahwa ketika kemudian menara WTC itu diserang oleh teroris, hari itu dikatakan dia ada di kamarnya, dia melihat siaran TV, tapi tidak terlalu peduli. Karena toh dia merasa sebetulnya aku sendiri itu hidup dengan berbagai macam kesulitan luar biasa. Aku sendiri aja ini sedang dalam kondisi ketergantungan dan segala macamnya. Lalu tidak lama kemudian dia memeriksa handphonenya, rupanya ada pesan suara dari seorang saudara perempuannya, ya, yang kemudian meninggalkan pesan suara, apa kabarmu, bagaimana kondisimu, ya, aku harap kamu baik-baik saja. Aku yakin kamu saat ini sedang ada di sana untuk menolong orang. Saudaranya ini tidak tahu bahwa dia itu sedang mengalami kondisi buruk selama beberapa waktu terakhir. Ya, lalu kemudian ya dulu dia memang seorang paramedis yang berjiwa berjiwa penolong kepada orang lain, tapi di masa itu sebenarnya dia sedang dalam kondisi sangat terpuruk. Ya, tapi waktu kemudian dia mendengar pesan suara dari saudara perempuannya ini, lalu kemudian dia berpikir, aduh, aku tidak mau mengecewakan saudara perempuan ini. Ya, dia beranggapan aku pasti di tengah situasi seperti ini langsung pergi ke lokasi untuk nolong orang. Ya sudah, daripada dia kecewa, aku akan pergi ke sana, lihat-lihat situasi. Siapa tahu bisa memberi pertolongan kecil. Ya, mungkin sekedar ngasih air minum, mungkin sekedar merawat luka-luka kecil dan lain sebagainya. Dia tidak punya rencana banyak, dia tidak punya angan-angan banyak karena dia merasa sebetulnya hidupnya pun sedang dalam kondisi hancur. Kemudian dia pergi ke lokasi, sampai di lokasi itulah kemudian situasi dan kondisi itu begitu kacaunya. Lalu kemudian dia ketemu dengan 2 orang marinir ya di tengah situasi itu yang kemudian begitu ngelihat dia ya, lalu kemudian berkenalan, tahu bahwa Chuck ini adalah seorang paramedis ya. Mereka tidak tahu kalau Chuck ini mantan paramedis yang sedang kacau karena narkoba. Mereka cuma tahu bahwa oh ini seorang paramedis. Mereka berkata, wah akhirnya pertolongan tiba. Ya, pikirnya Chuck ini dikirim oleh maksudnya rumah sakit atau orang ya itu semua ya grup-grup penolong itu untuk memberi pertolongan. Ya, tidak bicara banyak, ini loh tolong segera tolong. Rupanya kedua marinir itu menemukan ada beberapa orang, ya khususnya ada 1 orang yang berkomunikasi dari bawah reruntuhan yang jaraknya itu kira-kira mungkin sekitar 25 meter. Jadi berarti kira-kira ya mungkin gedung itu 5-6 lantai mungkin seperti itu ya. Mereka mendengar ada suara lirih, ada suara orang yang kesakitan meminta pertolongan. Di tengah situasi gedung WTC yang baru roboh itu ya. Banyak kekacauan, banyak ketakutan apakah gedung lain juga akan roboh dan sebagainya. Ya, tapi kedua marinir ini dengan penuh keberanian datang ke lokasi, lalu akhirnya sampai menemukan itu ada minimal ada 1 orang itu yang ngomong bahwa ada temannya juga di dekatnya dia. Tapi mereka berusaha menolong itu, mereka tidak bisa. Begitu ketemu dengan Chuck ini mereka merasa bersyukur, lalu kemudian akhirnya bahkan mereka kemudian bertiga itu kemudian melakukan segala macam upaya sampai akhirnya mereka khususnya si Chuck ini bisa turun ke tempat di mana orang itu yang artinya dikenal namanya sebagai Will Jimenez ya, seorang anggota polisi yang menjadi salah satu dari 18 orang saja yang bisa diselamatkan dari bawah reruntuhan gedung WTC itu. Ya. Will ini kemudian ditemani oleh Chuck ini, kemudian dia mengatakan, mengisahkan bagaimana ketika dia turun mendekati lokasi itu, ya hatinya penuh dengan ketakutan dan kepanikan karena api, asap, ketakutan akan ancaman puing-puing itu akan roboh membuat mereka mati. Ya, tapi kemudian dia mengingat bagaimana panggilannya sebagai seorang paramedik. Ya, lalu kemudian dia berusaha sampai ke lokasi itu dan bahkan dengan pertolongan Tuhan akhirnya bahkan sampai bisa menginfus si Will ini sehingga akhirnya
Itu menjadi pertolongan pertama yang membuat akhirnya Will ini bisa bertahan, sampai kemudian akhirnya bala bantuan yang lain datang, dan kemudian Will dan Sersan McLaughlin-nya, temannya itu akhirnya bisa dikeluarkan dengan selamat. Mereka jadi 2 di antara 18 orang saja yang akhirnya betul-betul bisa diselamatkan dari balik reruntuhan WTC. Chuck kemudian ketika melewati semua masa itu ya, dia menyadari betul bahwa sesungguhnya hidupnya yang rusak itu sudah mengalami pertolongan dari Tuhan. Salah satu yang membuat hidupnya rusak itu sebetulnya adalah dia merasa tidak ada orang menghargai dia, termasuk keluarganya sendiri pun itu sebetulnya sudah menganggap dia dengan segala keburukan. Hari itu keluar dari puing-puing, dia pergi ke tempat sepupunya, kalau nggak salah dia cerita, aku barusan nolong orang di WTC. Sepupunya itu meremehkan dia, menganggap dia cuma berbohong, membual, ya. Sampai akhirnya kemudian ketika berapa hari kemudian koran secara resmi memberitakan bahwa di antara kejadian yang tragedi ini ada pahlawan, yaitu salah satunya adalah si Chuck ini, yang karena pertolongan pertamanya maka ada orang yang bisa diselamatkan hidup-hidup keluar dari reruntuhan puing WTC. Ketika kemudian kisahnya ini terus maksudnya bergulir ya, lalu kemudian bertahun-tahun kemudian ia diwawancara, diminta kesaksiannya ya. Dia menyatakan bagaimana Tuhanlah yang menolong dia. Dia mengutip ayat yang mengatakan dari surat Korintus ya, ketika ia berkata Tuhan memakai yang lemah justru untuk mempermalukan yang kuat ya. Dia merasa dirinya itu apa sih? Aku ini cuma pecandu. Aku ini seorang yang lagi depresi. Aku ini seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ini jadi beban buat orang lain. Lebih baik sebetulnya aku yang mati. Tapi hari itu lewat peristiwa itu Tuhan justru menolongnya, memulihkan hidupnya dengan cara memakai dia untuk menyelamatkan orang lain. Wow, saudaraku, inilah kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, bukan? Kehidupan ini tidak pernah kita jalani sendiri, dan kehidupan ini tidak pernah kita jalani begitu saja tanpa tujuan apapun. Sesungguhnya kita ini harus menyadari betul bahwa setiap detik kehidupan kita ini hidup bersama Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Mari kita menyadari betul bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang diwarnai pertolongan demi pertolongan Tuhan. Baik itu terjadi di masa lalu kehidupan kita ataupun di masa yang akan datang. Kita menyadari betul bahwa pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu tidak akan pernah absen dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa, kok seperti ini ya pertolongannya? Kok masih lama ya? Kok masih belum ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingatlah bahwa semua itu tidak mengubah sebuah fakta kenyataan. Bahwa Tuhan pencipta dari langit dan bumi itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Baik di masa yang lalu ataupun di masa yang akan datang. Dan pertolongannya itulah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Dan bukan sekedar menjalani kehidupan ini. Bahkan menjalani kehidupan ini dengan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Chuck tadi. Untuk ujung-ujungnya memuliakan Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi itu. Wow, betapa luar biasanya ya pemahaman ini. Maka sekarang saudaraku, ketika kita menjalani kehidupan ini, ya, saya tentu tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini, hari ini. Saya tidak tahu apa yang menggelisahkan hatimu. Saya tidak tahu apa yang membuat engkau khawatir. Saya tidak tahu apakah engkau saat ini sedang ada di titik di mana engkau sudah mendekati depresi, engkau sudah mendekati keputusasaan. Mungkin engkau menganggap bahwa seakan-akan tidak ada seorang pun peduli dengan kehidupanmu, bahwa tidak ada satu pertolongan yang datang kepadamu. Masa-masa buruk terus terjadi, ya. Bahkan mungkin berturut-turut. Satu masalah belum selesai, masalah kedua muncul. Masalah kedua belum selesai, masalah yang lain muncul. Mungkin kau menganggap bahwa dirimu ini adalah orang yang paling kasihan, orang yang paling merana di seluruh dunia ini. Karena bertubi-tubi penderitaan dan kesulitan datang. Tapi kalau hari ini engkau datang, engkau bergabung dengan ibadah ini, walaupun hanya secara online,
Ingat, ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya berharap itu tidak sekedar menjadi semacam sebuah kalimat-kalimat ritual, kalimat-kalimat kosong tanpa arti. Ya memang tiap kali ibadah kalau di gereja kita ini ya mulainya kayak begitu misalnya, ya. Tapi nggak tahu apa maksud dan maknanya. No. Hari ini kita setidaknya diingatkan bahwa ungkapan itu adalah ungkapan pengakuan kita. Kalau kita memandang kehidupan kita di masa yang lalu, kita yakini, seperti Chuck meyakini, bahwa di masa-masa tergelap hidupnya pun, ketika ia sedang ada dalam masa terpuruk, depresi, kecanduan, obat-obatan, saat itu Tuhan justru memimpin dia untuk menjadi penyelamat bagi seorang yang sedang di bawah reruntuhan. Dan itu, pengalaman itu menyelamatkan dirinya akhirnya, membuat dia lepas dari ketergantungan dan memulihkan dirinya menjadi orang yang lebih baik hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang kita alami, bahkan di masa-masa terburuk sekalipun kehidupan kita, itu adalah bagian dari pertolongan Tuhan. Dan kita menyadari, kalau Tuhan sudah menolong kita di masa yang lalu, Tuhan yang sama itu juga tidak akan pernah absen untuk kemudian memimpin dan menyertai kita di masa yang akan datang. Dan ketika ia hadir, ia tidak pernah tinggal diam. Pertolongannya juga akan bersama dengan kita di masa-masa itu. Maka tiap kali kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang penuh kepercayaan, sekaligus penuh ucapan syukur dan penyembahan. Semoga firman Tuhan menolong kita semua. Mazmur 128 ini pun, 124 ini juga menjadi bagian dari nyanyian ziarah kita, peziarahan rohani kita. Tiap kali kita datang kepada Tuhan, kita ingat, aku datang kepada Tuhan yang pertolongannya senantiasa hadir dalam hidupku. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih, untuk kemurahan, untuk kebaikan, tapi juga pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sesungguh-sungguhnya Tuhan, walaupun hidup ini tidak sempurna, kami harus dengan jujur dan rendah hati mengakui bahwa kalau kami bisa ada sampai hari ini, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan yang sudah kami terima di masa-masa yang lalu. Dan kami sungguh-sungguh harus terus belajar untuk mengimani bahwa kalau Tuhan sudah menolong kami di masa yang lalu, Tuhan yang sama juga akan menolong kami di masa-masa yang akan datang. Dan pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan, karena itu kami memohon kepadamu, biarlah perenungan sederhana ini boleh terus berbicara kepada kami masing-masing secara pribadi. Engkau yang akan terus menghibur, meneguhkan, menguatkan kami semua, umatmu ini. Ketika kami menjalani kehidupan di tengah dunia yang serba tidak pasti, serba tidak mudah ini, biarlah hati kami boleh dihiburkan oleh satu fakta yang nyata, bahwa Tuhan, pencipta langit dan bumi itu, akan terus menyertai kami dimanapun dan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menilik kondisi jemaatmu hari ini, supaya dalam masa-masa mungkin tersulit, terberat dalam kehidupan, ketika ada berbagai macam kesulitan, pergumulan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tak terjawab. Di masa-masa tergelap ini, Tuhan, sinarmu boleh menerangi hati dari umatmu, sehingga mereka pun boleh melihat Tuhan tidak pernah kemana-mana. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka dan memberi pertolongan pada waktunya. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan diri memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QRIS atau transfer ke nomor rekening gereja yang tertera pada layar.
Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan gerakkan dirimu. Memenuhi hari diri hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari diri hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, dimuliakan diri. Memenuhi hari diri hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari diri hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan gerakkan dirimu. Memenuhi hari diri hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari diri hatimu dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena Engkau adalah Allah yang sungguh sangat baik bagi kami. Di mana kami ada sampai saat ini, semuanya hanya karena berkat, kasih, dan kemurahan-Mu saja. Tuhan, di tengah situasi pandemi yang sangat sulit ini, Engkau masih memelihara kami dan memberikan kami kekuatan untuk bisa bertahan. Karena itu Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami, terimalah persembahan kami yang kiranya bisa dipakai untuk semakin memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dan juga ajarkan kami untuk tidak hanya mempersembahkan materi, tetapi juga hidup kami hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup dan yang berkuasa atas dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Maka sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Takkan